Halo, selamat sore semuanya. Sore. Hari ini kita melakukan episode baru nih di Podmus, Podcast Umus. Ya, kita kedatangan seorang atlet profesional Indonesia, yaitu Daud Yordan. Ya, dan salah satu lagi, ini adalah mahasiswa berprestasi Universitas Muhadi Setiabudi. Boleh diperkenalkan namanya? Kenalkan, nama saya Inesya Melodiva, biasa dipanggil Ines. Oke, ini adalah salah satu, dua-duanya ini nih teman-teman. Dua-duanya adalah mahasiswa Universitas Muhadi Setiabudi. Tentunya keren sekali ya. Oke, kita akan ngobrol santai aja nih, ngobrol santai tentang dunia olahraga. Mahasiswa tapi punya hobi olahraga yang sampai saat ini sudah menjuarai beberapa bidang ya, beberapa olahraga, beberapa kejuaraan. Oke, yang pertama nih, saya pengen tahu nih, sejak kapan sih mulai berkarir di olahraga? Pertama oleh Bang Daud, silahkan. Ya, terima kasih ya hostnya. Saya memulai karir tinju saya di usia kecil. Usia saya 8 tahun saya sudah memulai latihan tinju di kampung halaman saya di Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, di mana di sana saya bergabung dalam satu klub, nama klubnya Tanjung Pura Boxing Club. Di sana di usia 8 tahun ya, tentu perjalanan yang saya lakukan hingga saat ini tentu tidak pendek ya, sangat panjang sekali perjalanan itu. Namun ya liku-likunya saya jalani, bagaimana pahit manisnya di dunia olahraga, baik di organisasi tinju amatir maupun tinju profesional. Dan ya hingga saat ini saya masih tercatat sebagai atlet yang meraih gelar juara dunia di 4 divisi di dunia. Jadi saya kira satu di antara olahragawan yang juga bisa mewarnai bangsa ini dengan prestasi. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalkan Mbak Ines nih, dari kapan sih ikut taekwondo ya berarti ya? Iya. Iya, boleh diceritain nggak? Saya mulai taekwondo itu sejak SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Namun pada saat SMA saya sempat vakum 3 tahun dan kemudian melanjutkan taekwondo lagi pada saat kuliah ini. Oke, nah kalau misalkan kita tahu nih, berarti kan beda ya. Kalau misalkan Mbak Ines itu mulainya dari SMP ya Mbak Ines ya. Betul. Kalau misalkan Bang Jordan tuh dari usia 8 tahun, wow masih mantap banget nih, udah lama banget ya berterjun di tinju ya. Lalu apa sih yang bikin motivasi kalian nih? Kok bisa tertarik di olahraga? Karena biasanya tuh olahraga tuh bikin orang-orang tuh jarang banget males gitu biasanya ya untuk olahraga ya. Nah kalian ini sebagai akademisi terus terjun di olahraga, apa sih yang memotivasi kalian? Kalau saya sendiri ya tentu ada banyak sekali hal-hal yang memotivasi saya. Kenapa saya ingin memilih olahraga tinju sebagai jalan hidup? Artinya bagaimana latar belakang, bagaimana saya datang dari pedalaman, dari kampung, dan juga saya melihat bahwa olahraga merupakan salah satu pilihan kita dalam hidup manakala kita kedepannya nanti akan dihadapkan kepada posisi harus memilih jalan hidup. Nah, saya percaya bahwa semua bidang baik juga ya, mau bidang-bidang apapun yang lain, saya kira sangat baik. Dan saya sendiri percaya bahwa profesi yang saya jalani ini pada akhirnya bisa mengantarkan saya sampai ke titik ini, dan ini satu pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya. Oke, sangat termotivasi ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan Mbak Ines nih, gimana nih tanggapannya Mbak Ines? Oke, motivasi saya. Iya. Sebelumnya itu saya memang aktif ya. Karena sejak kecil saya ini selalu mengikuti kegiatan dan selalu disupport oleh kedua orang tua saya. Namun saya ini memutuskan untuk memilih cabang olahraga taekwondo karena saya melihat ada peluang di situ, jadi saya masuk. Oke, berarti memang mereka ini di dalamnya tuh lingkungannya tuh udah support ya, lingkungannya tuh udah support untuk mendukung mereka berkembang di dalam karir berolahraga. Nah,
setiap hari itu apakah kalian selalu rutin melakukan latihan atau bagaimana sih mengatur antara pekerjaan kalian dengan rutinitas kalian sebagai atlet? Bagaimana sih cara ngaturnya? Ya, tentu sebagai seorang atlet, apalagi saya ya menekuni bidang atlet profesional. Artinya kata profesional itu adalah profesi yang merupakan satu pekerjaan di mana saya dituntut untuk mampu mengatur waktu istirahat, waktu berlatih, serta berkegiatan yang lain, namun tetap tidak melupakan atau justru memprioritaskan saya sebagai seorang atlet. Nah, atlet itu sendiri tentu tugas dan pokoknya tentu berlatih. Nah, manakala berlatih ini tentu tidak hanya sekali, tapi umumnya di satu hari itu bisa dihabiskan pagi dan sore hari. Sehingga bagaimana saya mampu memaintain itu, namun tetap mampu juga berkegiatan dengan yang lainnya tanpa mengurangi fokus saya pada kepelatihan. Sehingga dari hasil itu tentu perjalanannya sangat panjang dan masih dapat saya buktikan hingga sekarang. Dan saya pikir kedepannya juga akan terus akan saya lakukan karena saya masih merasa mampu bisa berprestasi di olahraga ini, dan ya mudah-mudahan lah tidak ada halangan untuk itu. Oke, berarti kalau misalkan latihan itu udah masuk sebagai rutinitas keseharian ya. Kalau nggak latihan mungkin rasanya ada yang beda gitu ya. Gitu nggak, Mbak Ines? Serasa pegel badan. Oh, pegel teman-teman. Kalau misalkan kita nggak latihan tuh mungkin karena ada sesuatu yang hilang, aktivitasnya hilang. Nah, kalau misalkan kalian tanding nih, apa sih yang bikin greget dalam tanding gitu? Ada nggak sesuatu yang menggairahkan ketika kalian melakukan tanding? Apakah ketika berhasil menonjok lawan kah atau bagaimana nih? Pasti, tentu dalam pertandingan kita punya goals ya, untuk kemenangan. Saya kira Mbak Anies juga sama, dalam kompetisi tentu tujuan utama yang memenangkan kompetisi tersebut. Nah, walaupun pastinya juga tidak mudah ya. Jadi artinya kalau Mbak Anies ini saya dengar tadi mewakili bela diri taekwondo ya. Saya sendiri dari olahraga tinju, tentu kami berdua punya kesulitan tersendiri di bidang olahraga kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa goals dari seorang atlet adalah memenangkan kompetisi, memenangkan pertarungan. Nah, maka berangkat dari itu tentu si atlet harus mampu mempersiapkan dirinya dengan baik dalam masa-masa persiapan sehingga dia mampu memenangkan kompetisi baik itu daerah, nasional hingga internasional. Oke, mempersiapkan diri. Nah, kalau mempersiapkan diri, kira-kira Mbak Ines sekarang lagi mempersiapkan diri ke apa nih? Saya sih lebih mempersiapkan diri ke fisik saya dengan latihan fisik. Sore saya jogging, malam saya lanjut gym dan latihan Muay Thai. Oke, untuk selanjutnya apa, sedang mengarah ke pertandingan atau mau ada turnamen atau untuk apa? Saat ini belum ada. Oh, sekarang belum ada. Kalau Bang Jordan nih gimana nih? Saat ini karena saya baru beberapa minggu yang lalu baru menyelesaikan pertarungan, jadi untuk tahun ini, di akhir tahun ini belum juga ada jadwal karena memang kebetulan saya disibukkan dengan kegiatan saya yang lain, yaitu saya sedang mempersiapkan diri masa pelantikan untuk lembaga DPD RI di Senayan di Jakarta bersama dengan teman-teman kita di DPR RI, dan aktivitas saya lebih fokus kepada itu pada saat ini. Oke. Kalau misalkan kita lomba, biasanya itu kan ada sesuatu momen yang berkesan ya. Dari banyak banget lomba, banyak banget kejuaraan yang Daud dan Mbak Ines lakukan. Apa sih momen mana yang paling berkesan, kayaknya memorable gitu, nggak bisa dilupakan gitu? Apa sih, boleh nggak diceritakan nih? Kalau saya sendiri, karena memang saya berangkat dari anak daerah, saya pernah bercita-cita bertanding di Amerika dan itu terjadi manakala saya bertanding di Las Vegas. Namanya Las Vegas itu kalau di dunia tinju Mekahnya tinju. Jadi kalau kita sudah bisa sampai di level sana, artinya pencapaian-pencapaian itu sangat tinggi. Nah, artinya ketika saya bertanding di sana dan saya memenangkan pertarungan kala itu, tentu ini satu memori yang bagi saya tidak akan pernah terlupakan. Karena memang tidak hanya sekedar saya bisa bertanding di Amerika dan di Las Vegas tersebut, tapi saya juga memecahkan rekor bahwa saya menjadi orang pertama sejarah tinju Indonesia memenangkan pertarungan di Amerika. Wah, keren banget nih teman-teman nih. Kadang
sesuatu yang bikin kita selalu semangat ya. Iya. Kayak oh iya hari ini kita melakukan sesuatu dengan juara, melakukan kegiatan lalu juara, itu memorable. Jadi kalau misalkan kita down, kadang kita inget dulu, oke, ternyata kita sehebat itu. Nah kalau Mbak Ines nih, momen apa yang pernah diraih terus memorable banget nih, nggak bisa terlupakan sama sekali? Yang memorable. Pertandingan terakhir saya yang kemarin 2023, karena saya hanya 14 detik saat Oke. melakukan pertandingan, Oke. dan itu langsung menang. Jadi Boleh dijelaskan nggak pertandingan apa itu? pertandingan Kyorugi Taekwondo di Taekwondo Champion Menpora RI 2023. Oke, Taekwondo Champion Kemenpora Republik Indonesia tahun 2023. Biasanya kalau misalkan kalian ikut lomba itu kan banyak tekanan ya. Nah, gimana sih cara mengatasi tekanan itu biar kita ketika bertanding kita tuh all out gitu. Gimana sih ngatasin tekanan itu? Kalau saya sendiri sebetulnya karena dengan pengalaman, dengan percaya hasil latihan tersebut, saya kira tekanan itu walaupun ada ya sebagai manusiawi, kita manusiawi lah kalau kita mengalami rasa-rasa khawatir, takut, cemas atau kalah sekalipun. Tapi karena seiringnya perjalanan waktu, pengalaman, saya kira saya enjoy dengan persiapan saya percaya dengan hasil latihan saya, dan setiap pertandingan itu saya berfokus saja pada bagaimana caranya mengalahkan lawan itu. Kalau Mbak Ines gimana nih cara mengatasi tekanan ketika kita melakukan turnamen atau kita melakukan taekwondo ya, kejuaraan tersebut biar kita all out gitu? Dengan cara mengatasi emosi, karena biasanya kalau kita sebelum tanding terus kita kena pukulan, kita kena tendangan, itu kita selalu ada rasa emosi gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengontrol emosi kita sendiri. Jadi itu yang harus kita jaga. Oke. Jaga emosi. Jaga emosi ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya pengen tahu nih, di belakang Bang Daud Jordan dan Mbak Ines, siapa sih sosok yang sangat mendukung keinginan kalian untuk menjadi seorang atlet? Boleh nggak dijelasin siapa? Keluarga. Keluarga, teman-teman, kerabat. Saya kira orang-orang yang sangat berpengaruh dalam profesi saya, dan artinya pada hari ini tidak hanya sekedar keluarga dan kerabat, bahkan teman-teman di berbagai daerah. Contoh, pada saat ini saya sangat didukung oleh teman-teman kita dari Kota Brebes ini. Ini juga satu bagian dari bagaimana dukungan tidak hanya selalu ada di orang-orang sekitar, tapi orang-orang di luar yang jauh sekalipun juga sangat mendukung, dan itu sangat saya rasakan. Oke, memang Bang Daud ini latar belakangnya memang keluarganya tinju ya. Dan kalau tidak salah saya juga mendapatkan informasi di Kalbar ya, itu membuat sekolah tinju ya untuk anak-anak, beberapa anak berkumpul di daerahnya untuk melakukan sekolah tinju. Betul tidak gitu? Ya, saya sendiri punya boxing club. Boxing club ini akademi boxing club yang saya miliki itu menampung anak-anak di berbagai daerah, khususnya Kalimantan Barat. Mereka yang bercita-cita ingin menjadi petinju, mereka datang dari berbagai wilayah, datang ke tempat saya tampung dengan kemampuan saya, dan dari situ saya beserta teman-teman saya, beserta tim saya di boxing club itu menempa skill mereka melalui olahraga tinju. Mereka berlatih, mereka bersekolah di sana, karena kebetulan di tempat saya itu sekolahnya gratis. Jadi perpindahan dari satu wilayah ke satu wilayah itu tidak terlalu sulit, sehingga manakala mereka masih bersekolah, pemerintah mensupport, mendukung dengan cara membantu mereka sekolah kalau mereka berpindah sekolah. Demikian juga yang teman-teman kita yang lain yang kerja, yang berada di instansi-instansi pemerintah, mereka bisa tetap bekerja, diberikan kelonggaran waktu bagi pemerintah untuk terus bisa mengasah profesi mereka. Oke, apa itu masuk ke dalam tujuan Abang? Kenapa berkarir dalam dunia atlet ya, atlet cabang tinju?
Apa itu salah satu tujuannya untuk membuat apa klub ya? Apa itu salah satu tujuan? Ya, itu salah satunya. Namun saya pikir juga ada ini tujuan-tujuan lain yang saya kira lebih besar yang nanti terus akan saya implementasikan melalui pemikiran-pemikiran. Apalagi sekarang ini alhamdulillah puji Tuhan saya juga didaulat menjadi salah satu senator dari provinsi saya untuk berada di Senayan. Tentu perjuangan-perjuangan itu akan saya lakukan bersama dengan teman-teman kita yang lain nanti yang ada di parlemen. Oke, kalau Mbak Ines nih tujuan kedepannya, kenapa memilih atlet taekwondo sebagai karirnya nih? Kenapa sih tujuannya apa sih di jangka panjang tersebut? Karena saya memiliki potensi di bidang itu, jadi saya memilih untuk melanjutkan berada di bidang olahraga itu sendiri. Oke, berarti Bang Daud ini sebagai wadah aspirator, terutama khususnya kayak Mbak Ines nih yang berada di daerah ya di Universitas Muhammad Setiabudi di Brebes. Ini salah satunya punya keluh kesah apa nih Mbak Ines yang nantinya bisa ditampung oleh Bang Daud, nanti bisa diaspirasikan. Ada enggak? Keluh kesah ya seperti yang tadi saya bilang, saya kurang memiliki wadah dan saya tidak tahu bagaimana cara seperti meniti karir seperti Bang Daud ini dari yang tadinya atlet kan seperti bisa dilihat saya ini atlet kampung bisa dibilang. Bagaimana saya bisa seperti karirnya seperti Bang Daud ini? Ya, kalau terkait dengan itu tadi saya sudah berbincang-bincang juga dengan KONI Kabupaten Brebes. Ini kan tentu ada kaitan panjang terkait dengan bagaimana membangun olahraga di wilayah, karena olahraga melalui organisasi ini akan berdampak penuh terhadap kepada mereka-mereka seperti Mbak Ines ini yang ingin menekuni profesinya sebagai atlet. Jadi kalaulah tadi yang disampaikan tentu itu menjadi aspirasi yang harus saya tampung dan kedepannya tentu akan saya pikirkan bersama teman-teman kita, baik itu kepala daerah, baik itu pejabat pemerintah, baik di kabupaten, provinsi hingga pusat, sehingga ini nanti bisa kita tuangkan dalam satu pemikiran sehingga para atlet-atlet yang berharap atau punya impian bisa meraih prestasi juga punya kepastian. Begitu. Oke, kalau boleh tahu ada nggak pesan untuk anak-anak muda nih, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang punya jiwa olahraga gitu, ingin berkarir di atlet, ada nggak pesan-pesan buat mereka biar kita tetap berkecimpung dalam dunia akademik, tapi kita juga punya karir di olahraga? Ada nggak pesan-pesan? Oh iya, tentu ada ya. Artinya saya bolehlah barangkali menjadi contoh kecil atau 1% dari diantara banyaknya penduduk di Indonesia yang menekuni bidang olahraga. Artinya pesan saya kepada mereka, khususnya mahasiswa atau anak-anak sekolah atau anak-anak remaja dimanapun berada, yang pertama ya tentukan pilihan yang akan mereka jalankan, apapun itu, tidak harus olahraga juga, gitu. Tapi apapun itu, silakan mereka tentukan pilihannya dengan disiplin, dengan fokus, supaya apa yang menjadi tujuan dari mereka itu dapat tercapai kelak di kemudian hari. Apalagi kalau berbicara tentang olahraga ya. Nah, olahraga ini silakan tentukan, karena ada banyak cabang-cabang olahraga yang saya kira juga memberikan kepastian bagi mereka untuk dikembangkan. Misalnya punya wadah, punya tempat-tempat latihan, silakan ditekuni dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya ke depan juga mampu membawa mereka sampai ke titik yang mereka inginkan. Oke, kalau Mbak Ines nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman Mbak Ines yang mungkin seusia Mbak Ines atau adik tingkatnya Mbak Ines nih yang waktu sekolah dulu mereka bergelut di dunia olahraga? Ada nggak pesan-pesannya? Pesan-pesannya? Iya. Bagi saya latihan itu penting ya. Jadi jika ada yang mau bergabung untuk latihan taekwondo, boleh. Karena untuk menunjang prestasi itu sendiri, kita perlu. Oke. Dan pertanyaan yang sangat terakhir ini ya, di penghujung pertanyaan, ini saya ingin tahu bagaimana sih Bang Daud dan Mbak Ines ini menjaga motivasi dan semangat baik dalam latihan maupun ketika bertanding. Ya, kalau saya sendiri ya secara pribadi, saya sadar betul bahwa saya punya tujuan atau goals.
Di mana goals itu tentu saat ini saya anggap belum tercapai, sehingga manakala goals itu belum tercapai, saya harus fokus kepada tujuan-tujuan yang saya akan raih. Oleh sebab itu, manakala kita sebagai manusia wajar juga sih kalau kita mungkin merasa ada jenuh, ada capek, bosannya, gitu kan, atau juga tidak menutup kemungkinan frustasi. Tapi kembali lagi kepada si atletnya bahwa ada tujuan yang harus dikejar, sehingga ya coba kita kesampingkan dulu hal-hal yang mungkin berkecamuk dalam pemikiran, sehingga tidak mengganggu kita dengan apa yang ingin kita capai dan kita raih, sehingga kita tetap bisa berfokus. Oke, kalau Mbak Ines gimana nih? Sebenarnya saya mau bertanya juga ke Bang Daud. boleh sekali, silakan. Jadi untuk awal Abang meniti karir itu, pasti Abang punya motivasi. Iya. Apa motivasi yang membuat Abang bisa menjadi seperti sekarang? Oh iya, tentu seperti saya sampaikan tadi, saya punya tujuan, punya goals yang mau saya ingin menjadi juara dunia, saya ingin menjadi orang sukses dari dunia atlet, saya ingin mencapai tujuan-tujuan yang saya raih, seperti prestasi, seperti bisa mendapatkan banyak raihan prestasi, sehingga itu membuat fokus saya tidak berubah. Manakala saya disibukkan dengan kegiatan lain sekalipun, saya tetap bisa, dan justru semakin sibuk, justru semakin saya juga masih bisa fokus dengan tujuan saya. Bang Daud merasa jenuh saat latihan karena biasa badan pegel-pegel itu, Bang Daud saat latihan? Saya rest. Ketika tubuh meminta rest, saya rest. Maka itu penting bagi seorang atlet, dia harus mengenali dengan tubuhnya juga. Ada kalanya capek, memang harus rest. Tubuh ini kan terbatas, dia juga tidak mampu menyaingi pikiran kita. Karena kalau pikiran itu tidak akan selalu selama dengan tubuh. Pikiran itu selalu akan mampu. Tapi kadang-kadang tubuh itu juga butuh diistirahatkan untuk itu. Dan saya bisa merasakannya. Kapan saya harus paksa, kapan saya harus mereskan tubuh saya. Jadi beda ya antara capek dan malas itu. Ya. Oke, jadi walaupun nih petinju, taekwondo, mukanya sangar ketika olahraga ya, ketika di ring ya, tapi mereka juga ada titik jenuhnya, titik capainya. Jadi bagaimana kita memahami diri kita sendiri nih. Kalau misalkan kita mampu memahami diri kita sendiri, maka kita bisa all out di suatu tempat yang akan kita lakukan. Oke, senang sekali nih berbicara dengan Bang Daud dan Mbak Ines, salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Mahadi Setiabudi. Terima kasih atas waktunya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Semoga pendengar kita bisa mengambil banyak pelajaran dan motivasi tentunya bagaimana kita harus mengelola diri kita. Kita bisa berkarir di luar akademik seperti olahraga, apapun yang ada potensi di dalam diri kita untuk mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Dan jangan lupa terus ikuti podcast Umu selanjutnya di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.